Nah, itu dia, Jimny-nya datang juga akhirnya. Jimny 5 pintu. Wih. Kalau dari jauh gitu ganteng banget ya kelihatannya ya. Kayak lihat Rubicon. Wih. Ini beda nih. Grillnya LED beda. Ini pakai SGP ya. Up. Dah. Ya, Bang. Matikan. Oke. Wih. Biasanya plastikan joknya. Ini yang plastikan di sini. Ya, ini unit kita pinjam dari Suzuki yang ada di Klaten ya. Dealer Suzuki satu-satunya ada di Klaten. Masih satu grup sama yang di Solo ya. Dan ini kayaknya unitnya bukan unit tes biasa ini. Karena ada beberapa aksesorisnya nih. Gue lihat nih ya. Contoh. Nih. Ini grill depan. Ini persis sama grillnya Akira Jimbo. Dan ini original SGP. Dan kemarin gue lihat di pameran IMS ya, emang kayaknya Suzuki itu udah ngejual si aksesoris resminya dari dealer. Ini kalau nggak salah dulu gue beli 3 jutaan ya waktu Covid ya. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Terus di sini juga ada nih. Ada silver, tapi ini bukan guard ya, karena dia cuma dari plastik. Jadi kalau kena hantam bisa pecah juga sih. Cuma buat aksesoris saja biar pemanis. Sama ke samping, dia ada lagi nih. Ini bukan guard juga, cuma aksesoris saja karena bisa pecah. Ya, ini plastik doang. Terus sama dikasih talang air ya. Talang airnya bagus nih. Ini kayaknya SGP punya nih. Ada tulisan Jimny-nya di sini. Bukan talang air yang tipis dan pinggirnya kadang-kadang suka tajam ya. Ini ditekuk lagi ke dalam sampai ke sini juga. Ada tulisannya left biar nggak ketukar kiri sama kanan ya. Terus ke belakang dia nggak dikasih kunci buat ini. Kayaknya belakang nggak dipasang aksesoris ya. Paling cuma dikasih kaca film aja tuh. Oke. Jadi mobil masih baru banget ya, masih gres banget ya. Walaupun plastik-plastiknya udah dicopot. Ini unit pinjaman test drive dari Suzuki Klaten. Ya, jadi kemarin tuh kita beberapa kali juga pinjam dari Suzuki Klaten ya. Salah satunya Grand Vitara itu juga kita pinjam. Coba kita nyalakan. Baru 155 km. Dan hari ini kita mau cobain mobil ini jalan-jalan. Nanti kita bikin 2 video. Video pertama yang mobilnya ini, yang kedua kita mau lava tour Merapi pakai Jimny 5 pintu. Jadi di dekat-dekat jalur lahar Merapi itu ada namanya lava tour. Naik mobil jeep-jeep gitu ya. Nah, kita mau coba bawa mobil sendiri. Sebenarnya nggak boleh, cuma karena kita sudah janjian sama orang di sana, kita mau bikin konten sekaligus mempromosikan yang ada di sana ya. Nah, kita boleh mau nyoba juga kemampuan off-roadnya. Pas masih pakai ban halus ya. Ini bannya HT ya, bukan yang MT. Sebenarnya si Jimny 5 pintu ini itu sama persis dibandingkan dengan Jimny yang 3 pintu. Jadi aksesoris yang udah banyak tersedia di Jimny 3 pintu itu bisa plek ketiplek masuk sini. Karena depannya sama, ini grillnya sama ya. Harusnya kan dia pakai krum-kruman gitu ya. Bagus, gue lebih suka kayak gini. Terus aksesoris lampu, bumper, snorkel, lain-lainnya. Terus kalau kalian mau convert jadi ala-ala Defender, ada yang mau dibikin kayak G-Class, itu bisa banget plek-ketiplek kecuali bagian sampingnya karena wheelbase-nya lebih panjang. Sisanya bagian sininya, belakangnya agak beda dikit, itu semuanya sama. Ya, jadi bisa langsung plek-ketiplek aja. Cuman ada sedikit perbedaan dari yang gua lihat di video-video luar ya. Ini kan pertama dia buatan India. Dan untuk yang buatan India ini karena dia 5 pintu, ada beberapa bagian diperkuat. Kayak misalkan kaki-kakinya ini ya. Drive shaftnya itu dibikin lebih panjang dan katanya lebih kuat. Terus pernya juga dibikin lebih kaku. Sama suspensinya juga dibikin berbeda karena untuk menahan bobot yang lebih berat. Nah, tapi fuel tanknya sama. Jadi kapasitasnya nggak nambah. Nah, mesin ya. Ini juga kemarin gue di Jimny gue yang biru ya. Sekarang lagi di Jakarta. Itu gue lihat, oh ya sama persis gue bandingin sama foto sama video yang Jimny 5 pintu. Sama persis, kecuali beda di aki ya kecilan aja. Dan mesinnya juga sebenarnya tenaga outputnya itu mirip-mirip. Tapi ada yang membedakan yang membuat gue agak sedikit bingung. Karena Jimny yang ini nggak dijual di Eropa. Karena masalahnya nggak tembus lolos uji emisinya. Jadi karena emisinya itu lebih kotor dibandingkan dengan yang 3 pintu. Ini cuma dijual di beberapa negara seperti India, Indonesia, Asia Tenggara, termasuk Australia. Di Eropa dan Inggris itu nggak masuk karena masalah emisi. Kenapa ya? Padahal kan yang 3 pintu masuk loh. Cuma secara performance sama sih.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Dia masih pakai ini ya, kunci biasa. Nah, interiornya ini bagus ya, gue suka sama desainnya. Ya memang terdiri dari semuanya plastik, tapi plastiknya itu kalau dibandingkan dengan 3 pintu, kualitasnya mirip sih. Jadi kualitasnya pertama di bagian pinggir-pinggirnya sini ya, itu nggak ada bagian-bagian yang tajam, semuanya lembut ya. Tuh, ini bagian sini soft touch ya. Tapi di bagian pinggir-pinggirnya gitu, gap-gapnya itu masih bagus ya. Cuma memang di bagian sini agak sedikit goyang, tapi nggak masalah lah ya. Artinya secara kualitas nggak ada penurunan, meskipun dia buatan India. Terus yang kedua, dipegang sih plastiknya emang agak sedikit berbeda. Cuma bukan berbeda yang jelek gitu. Menurut gue sih masih rasanya kualitasnya sama, cuma dipegang itu agak sedikit berbeda aja. Terus yang berikutnya, plafon. Plafonnya ini agak terasa ya. Jadi dia bagian sini tuh lebih kasar dibandingkan dengan yang punyanya 3 pintu ya, buatan Jepang. Yang ini dibikin kayak warnanya agak sedikit kayak warna kotor, tapi sebenarnya enggak. Dan kalau kalian pernah nyobain Suzuki R3 diesel, kan kalau dibandingkan dengan versi Indonesia kan jauh ya bedanya ya. Maksudnya secara desain sama, tapi pas masuk ke dalam interiornya, R3 diesel tuh karena buatan India tuh ya plastik-plastiknya nggak rapi, terus kurang matching, dan dipegang tuh agak sedikit kasar. Nah ini nggak kejadian di Jimny 5 pintu ini. Jadi antara buatan Jepang sama buatan India, gue ngerasa terasa perbedaannya, cuma secara kualitas nggak turun. Paling bahan joknya aja sih, di bagian sini tuh jadi nggak terlalu lembut ya, agak sedikit kasar, tapi nggak masalah sih. Dan mobil ini kan sebenarnya kalau di luar negeri itu jadi mobil yang Spartan ya, artinya jadi mobil tempur gitu ya. Di Indonesia jadi mobil hobi karena emang bentuknya lucu, tapi nggak masalah. Dan perlengkapan di mobil ini yaitu ya benar-benar Spartan juga gitu. Kayak misalkan kunci masih sederhana gitu kan, rem tangan masih, dan transfer case-nya itu belum pakai yang elektrik-elektrikan. Jadi dia masih pakai manual seperti ini. Cuma untuk differential locker-nya dia pakai elektrik. Jadi dia pakai ABS. Jadi kalau misalkan sebelah kiri itu mulai loose traction, direm sama dia secara individual. Sama kayak di Jimny yang lama. Terus ke belakang. Yuk kita ke belakang. Ya. Ini seperti yang udah kita bahas kemarin ya. Buat gua sih cukup lega ya. Headroomnya ada, legroomnya ada. Cuma karena lebarnya itu nggak bertambah dibandingkan dengan Jimny yang 3 pintu, kursi belakang ya kalau buat bertiga badannya gede-gede gitu ya agak terasa kurang sih. Tapi oke lah daripada yang 3 pintu. Karena 3 pintu kan ada tempat buat bannya ya, ketutup ya. Jadi lebih sempit lagi dibandingkan dengan ini. Dan dia emang didesain buat 2 orang sih, bukan buat 3 orang. Kenapa? Karena di bagian sini nggak ada headrest. Cuma kita nggak dapat armrest di bagian tengah. Terus di belakang sini kita juga nggak dapat AC, colokan USB, tapi kita dapat power window yang kalau kebuka bisa sampai paling bawah ya. Cuma kaca sini agak gede sih. Nah terus joknya ini bisa dibikin agak rebah sedikit ya. Jadi kalau kita pengen agak nyantai bisa. Cuma yang nggak banyak-banyak amat. Dan kalau kita mau lipat, misalkan kita bawa barang yang cukup banyak gitu, kita tutup. Sayangnya kalau kita lipat dia cuma bisa begini aja, nggak bisa digulingin lagi. Karena pas gua cek di sini ya, dia ternyata mati nih. Bagian ininya nggak ada tuas atau apa yang bisa ngebuat dia ngeguling ke depan. Jadi kalau kita bawa barang ya cuma segini aja. Dan bagian bagasinya ini juga lebih lega dibandingkan dengan 3 pintu. Jadi kalau kita mau bawa barang, mau piknik itu kita punya tempat yang lebih gede dibandingkan dengan 3 pintu ya. Oke, sekarang kita naikin lagi, mundurin lagi. Oke, udah kita tutup lagi yuk. Ini kita reset dulu ya fuel ekonominya ya. Dan kita kan hari ini akan jalan ke Merapi. Jadi kayaknya nanti hasil fuel consumption-nya nggak sebagus tadi deh. Tadi 9,6 ya. Nanti kita nggak tahu dapatnya berapa. Dan ini mesinnya masih sama seperti gue bilang 1500 cc. Nah, untuk bantingan suspensinya, gue jujur aja udah agak lupa dengan bantingan suspensi Jimny yang masih standar. Karena punya gue kan udah dikasih lift kit ya. Terus badan jadi gede gitu kan. Jadi ya udah nggak bisa dibilang standar lah. Cuman di mobil ini gue ngerasa tuh dia itu suspensinya masih terasa kaku, ada kerasnya ya. Cuman ketika kita lewatin bump itu kayak dia kena bantalan karet yang empuk gitu. Jadi pas kena tuh udah dem. Tapi goncangan tuh berasa gitu ya. Dimana kalau menurut gua, kalau buat harian ini mobil masih oke banget. Dan setirnya memang agak sedikit berat ya, karena emang dia nggak pakai steering rack. Jadi dia setirnya kayak L300 ya. Dan emang terasa kalau steering ini bukan sesuatu yang diunggulkan dari si Jimny ini. Jadi emang Jimny ini kan namanya mobil buat off-road, 4x4
leather frame gitu ya, dengan harga terjangkau. Mobil 5 pintu 4x4 ya, bukan AWD ya, yang ready off-road lebih murah dari Jimny apa? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya Jimny paling murah, yang tinggal 3 pintu atau 5 pintu. Dan sekarang harganya emang lagi banyak yang digoreng gitu loh, karena emang supply-nya terbatas dan katanya ini sudah setahun ya. Tapi kalau misalkan kalian belinya di tahun depan atau 2 tahun lagi, mungkin mobil ini udah ready stock. Karena setahu gue yang volume buat 5 pintu ini lebih banyak dibandingkan dengan yang 3 pintu. Jadi ya 3 pintu aja masih inden, ya kan? 5 pintu ini juga masih inden, tapi harusnya ketika udah lewat setahun, dia indennya nggak akan sepanjang versi yang 3 pintu, karena supply-nya lebih banyak. Terus, ya seperti yang Anda bisa bayangkan gitu kan, sebuah mobil Jimny 5 pintu rasanya ya seperti sebuah Jimny yang dipanjangin. Dan kalau kalian biasa naik Jimny 3 pintu, dia kan punya radius putar yang menurut gua untuk sebuah mobil 3 pintu agak lebar ya. Nah, di mobil ini juga sama. Jadi 3 pintu aja udah lebar, di 5 pintu ini ketika muter balik lebih lebar lagi, sekitar 5,6 meter. Jadi rasanya kayak bawa Innova lah, padahal ini mobil panjangnya nggak nyampe 4 meter. Ya menurut gua masih oke ya. Cuma masalah kalau kita gedein bannya, nah itu baru berasa tuh, jadi agak sedikit nyiksa. Memang mobil dengan selebar ini ya, terus harus disiapkan untuk bisa pakai ban besar gitu kan, otomatis ya jadi harus ada yang dikorbankan lah, yaitu radius putarnya. Ya memang ini mobil karena lebarnya juga nggak terlalu lebar ya, bahkan dibandingkan dengan Brio lebih lebar Brio sedikit ya. Makanya kita nggak bisa berharap terlalu banyak sama radius putarnya, karena kalau dia belok banget kan dia harus punya space banyak di ruang kap mesin kan. Nah, gimana soal performance dari engine-nya nih ya? Yang pertama, ya rasanya masih sama kayak Jimny 3 pintu, cuma ya agak sedikit lebih berat. Nah, tapi untuk transmisinya, entah kenapa gue ngerasa dia lebih sigap dibandingkan dengan yang 3 pintu ya, cepet. Kita misalkan ngegas nih, kita mau nyusul, kita langsung injek gas aja. Tuh, langsung dia. Padahal dia masih 4 percepatan. Nah, kenapa dia? Ya, jadi untuk performance nggak bisa berharap terlalu banyak. Nah, mungkin teman-teman nanya, nah kalau misalkan 500 cc mobilnya lebih panjang, buat nanjak-nanjak gimana? Oh tenang, itu nggak ngaruh karena dia punya low gear di bagian sini. Jadi kita bisa main dari rasionya. Jadi kalau misalkan tanjakan-tanjakan ekstrim, kita lagi pakai off-road, masuk aja ke 4L. Jadi dia 4 wheel drive tapi low gear. Itu gigi 3 berasanya kayak gigi 1 kalau di Jimny yang manual. Dan mobil ini juga ada versi yang manualnya gitu. Jadi so far untuk capability off-road menurut gua sih ya nggak perlu diragukan lagi sih, meskipun mobilnya cc-nya kecil gitu ya, tapi karena dia kompak, enteng gitu kan, dan punya low gear juga, low gearing, jadi harusnya nggak ada masalah. Dan dipakai harian pun menurut gua masih oke, cuma kita jangan berharap seperti rasanya membawa sebuah mobil yang monokok ya. Nah, charmingnya emang bukan di situ gitu ya. Bayangin aja kalian bawa kayak misalkan mobil 4x4 pakai leather frame dibandingkan dengan yang monokok ya jelas beda. Makanya ini kayak mobil off-road yang bisa dipakai buat harian dan lebih baik dipakai harian dibandingkan dengan 3 pintu. Nah, terus perbedaan berikutnya ada di head unitnya yang dia punya layar LCD-nya tuh per titik ya. Nggak kayak kemarin kayak kalkulator yang sekarang udah lebih bagus, tapi tetap belum full color. Head unit ini peningkatan karena yang model Jimny 3 pintu itu head unitnya aduh jelek banget masuk ke dalam gitu ya. Yang ini udah lebih bagus. Cuma emang ada beberapa yang agak sedikit lemot. Cuma pas sudah kita pakai Android Auto, Apple CarPlay, udah beres. Kita nggak akan kepikiran lagi gitu. Dan kualitas audionya juga surprisingly dibandingkan dengan 3 pintu ini lebih baik suaranya. Meskipun dia sama-sama nggak punya tweeter gitu kan, speakernya cuma 4, tapi kualitas audionya suaranya lebih keluar ya untuk suara treble sama midnya, dan bassnya juga nggak malu-maluin. Ya tetap masih harus di-upgrade ya kalau kalian suka audio. Cuman dibandingkan dengan 3 pintu ini audionya way much better. Dan seperti biasa Jimny dia punya pilar A yang tegak, terus juga pandangan ke samping depan belakang itu bagus, ditambah dia punya kamera mundur sekarang, ya kan? Sebenarnya kamera mundur ya hal yang biasa aja, cuma untuk di Jimny itu karena yang 3 pintu tidak ada kamera mundur ya, ini jadi kelihatan kayak luar biasa gitu. Dan satu hal yang gue paling suka sama Jimny,
itu kalau kita bawa itu rasanya gagah gitu, keren. Kayak kegantengannya tuh meningkat 100 kali lipat ya. Jadi kalau Mobi pakai mobil ini nggak usah pakai topeng, karena dari mobilnya jadi ganteng gitu. Kita jemput teman dulu ya. Udah apa ya, kalau bawa Jimny tuh karena punya gue tuh manual ya, rasanya aneh aja gitu mas, jadi Matic nggak kebiasaan. Cuma emang kalau kalian mau cari performance di Jimny enakan manual sih, tetap lebih sat-sat, lebih was-wus dibandingkan dengan yang Matic ya. Even kalau kalian mau ganti pelek gede, ban gede gitu ya, jadinya rasanya nggak lemot-lemot banget gitu. Assalamualaikum. Waduh, ini kuncinya masih manual ya, jadi kalau kita bawa kencang dia nggak auto lock ya. Sama Jimny itu walaupun interiornya bentuknya lucu ya, bagus ya, tapi dia tuh tempat penyimpanan dikit. Nah kalau di Jimny gue kemarin itu udah pasang beberapa aksesoris yang plastik-plastik kayak gitu ya, ditaruh di atas sini buat naruh HP sama duit koin. Di sini juga ada cup holder lagi tambahan ya. Terus juga ada beberapa juga yang naruh cup holder dan kawan-kawan, termasuk di bagian tangan-tangan sini itu ada tuh aksesorisnya tuh. Let's go. Perjalanan kita masih 26 menit lagi ya. Deket ya dari sini ya? Deket. Viv, gimana Viv? Di belakang Viv? Nyaman, Pak. Enak ya? Enak. Suspensinya lumayan empuk ya? Iya, cukup. Padahal ini mobil yang gue bilang tadi loh, kalau kita baca dari yang dikasih lihat Suzuki, dia tuh diperkuat bagian belakangnya. Dan satu hal lagi, remnya bagian depannya itu juga dibikin lebih besar dan ventilasinya lebih renggang katanya, biar lebih cepat dingin. Tapi emang sih Jimny itu yang 3 pintu remnya kurang enak. Di mobil ini remnya jadi lebih lembut, jadi lebih empuk, karena dia badannya lebih gede, lebih berat, otomatis pengeremannya juga harus ditingkatin. Dan ya gue suka sama remnya ini ya, lebih empuk jauh dibandingkan dengan 3 pintu. Pengeremannya berasa ada upgrade. Nah ini kita udah nyampe di daerah Kalasan ya, kita mau ke Kalasan Valley dulu. Ini 7 menit dari sini. Dan ini katanya dulu ini ya, tempat ini sempat kena lahar dingin ya? Iya. Lahar dingin, lahar panas? Lahar panasnya di yang sebelah sana, Pak. Nanti kita belok kanan ke arah Jangkringan itu lahar panasnya sampai situ. Ya karena di sini lihat dari bangunan-bangunannya sih kayak bangunannya belum terlalu lama ya. Masih golong baru. Jalur lahar dingin. Berarti dulu waktu ada itu bener-bener rata dong? Atau gimana? Enggak rata semuanya. Cuma yang di deket sungai yang tadi itu udah nggak bisa ditempatin. Karena meluapkan lahar dingin kan bawa pasir sama batu. Oke, makanya di sana itu benar-benar kayak kehidupan baru ya sekarang ya. Iya, entah orang lama balik lagi ke situ, entah orang baru bikin bangunan baru. Dulu waktu Merapi itu sebenarnya tempatku itu tadi kena daerah untuk mengungsi. Tapi orang-orang sekitar tetap pede di situ karena nggak yakin kalau nggak sampai situ gitu. Sebenarnya itu udah masuk radius buat ngungsi. Oke. Sampai tempatnya budeku yang di jalan besar itu mas, lampu merah itu, nah itu sampai situ suruh ngungsi semua. Oh jauh ya berarti ya? Iya, radius 10 kilo kan. Oh ini udah radius 10 kilo nih dari sini? 10 kilo itu loh mas, dari garis lurus ya, bukan kita ngikutin jalan. Iya bukan ngikutin jalan kan? Oh berarti ini udah deket sama Merapi ya? Oh, ini juga jalannya bagus banget ya daerah sini ya. Dan dari tadi kita udah ngeliat banyak beberapa jeep ya. Tapi kalau jeep di sini biasanya nggak ada atapnya. Kenapa nggak ada atap? Karena ya buat Lava Merapi Tour itu loh. Nah itu truk tuh. Bukan ya, bukan buat Merapi Tour ya truknya ya. Kodim. Kali aja gitu kan. Dan di sini tuh banyak banget sawah ya. Padahal ini naik tuh dari tadi, dan kita dapat fuel consumption-nya lebih bagus. 10,9 km per liter dengan 4 orang dewasa, dan jalannya dari tadi nanjak. Artinya mobil ini secara kehematan lumayan ya. Karena kan bannya gede ya kan, mesinnya juga bukan yang emang dibikin irit-iritan, dan ditambah ini tadi gue coba ya jalan 80 di jalan lurus. 80-nya dia masuk gigi 4, gigi paling tinggi itu masih 2000 rpm ke atas. Kayaknya kalau misalkan kita pakai di 100 km per jam itu hampir 3000 rpm deh. Dan emang mobil ini bukan untuk jalan di tol sih, karena emang rasionya nggak dibikin buat itu. Ditambah ini mobil kayaknya kalau dipakai di tol agak berisik ya, karena mesinnya agak ngeraung. Jadi kalau di atas 3000 rpm tuh kayak suaranya, suara luar sama suara mesin lebih kencang suara mesin.
Dan kalau kalian ganti ban MT ya, kayak di itu kan gue pakai BF Goodrich yang gede ya, di Jimny yang 3 pintu akhirnya Jimbo. Nah itu suara bannya sih agak lumayan, apalagi kalau udah makin tipis bannya, udah waktunya ganti itu makin berisik lagi. Gue udah 2 kali soalnya ganti ban tuh di akhirnya Jimbo, karena yang pertama tipis, yang kedua tipis. 50.000 kilo. Ya, kita baru sampai di ini Indigen Farm. Indigen Farm. Parkir di mana nih? Wisata petik melon, ya kan? Biasanya kan petik mangga ya. Hah? Oh, tuh melonnya lonjong. Alhamdulillah sampai. Nanti kita akan ke Merapi, habis itu kita balik ke rumah. Nanti kita lihat hasilnya berapa feel ekonominya. Oke, berarti dulu kita petik melon dulu. Jadi kita lagi sama Mas Igor, disuruh ngicipin melon ya. Ini melon apa namanya, Mas? Ini sweet hami. Sweet Hami. Hami tuh. Itu jenis melon, dia hami gua tipenya. Hami tipe gua. yang lonjong. Coba ya. Iya. Kok dia lonjong? Jadi penampakannya lonjong. Ini tipe hami gua, kebanyakan dia punya teksturnya crunchy, Mas. Dia keras tapi manis. Biasanya kan kalau lembut manis kan? Manis ya. Dia agak crunchy ya. Crunchy. Memang airnya juga lebih sedikit. Nah, ini Oke. melonnya bentuknya seperti ini. Jadi memang dia beda. Ini udah matang? Ini sudah matang. Oh, Ini ini yang berapa sudah per kilo? Kalau ini 40.000 Mas Ridho. 40.000 per kilonya. Per kilo. Ini berapa kilo nih? Ini kisaran 1,5 kilo. 1,5 kilo ya. Dan dia motongnya harus dari atas ya, nggak Dari boleh atas. dari sininya ya. Jadi ini kita kan bikinnya tangkainya harus bentuknya T Kenapa gitu? untuk mengelabui si buahnya supaya dia merasa masih ada di pohon. Oh. Jadi dia ketika kita simpan dia masih bisa berproses, masih tambah manis. Kemudian dia juga masih lebih awet daripada melon yang di Oke. lahan biasa. Melon aja dikibulin ya. Boleh lihat gitu? Boleh? Ya. Kita masuk sambil metik mungkin. Oh, metik boleh juga? Ini kita mau petik ya. Berarti Pertama-tama tangan kirinya masnya megang di bawah Ya. ya, seperti itu. Terus kita potong di sini bagian Sini ya. sini. Kurang lebih 10 cm dari sininya. oke. Di sini. 1 2 3 4 ya. Seperti Oke. itu baru dipotong ini talinya yang ini. Oke. Baru ini juga dipotong kurang lebih sama juga 10 cm juga. Oke. Nah, terus ini dipotong habis masnya ini. Oh, ini harus dipotong habis ya. Ya. Karena itu ada Nah, daun ya. ya, seperti Oke. itu. Nah, ini dia. Melon yang saya petik dengan tangan sendiri. Dan ini melonnya bagus banget bentuknya, lihat tuh. Luar biasa ya. Oke, mana tempatnya? Maaf, tangan kiri ya. Ini. Ah. Oke, kita bawa melon baliknya ya. Luar biasa loh. Nah kan. Ini di dalamnya ada 11 melon ya. Cuma dikotakin. Aman ya? Aman. Nggak goyang-goyang. Nah, nanti kita sampai di Klaten kita bagi-bagi. Let's go. Sekarang kita jalan langsung OTW rumah. Sambil ngomongin lagi mobil ini gimana. Jadi tadi kita udah pakai mobil ini di jalurnya Lava Merapi Tour Offroad ya, cuma di video yang beda ya. So far pas kita pakai rasanya ya kurang lebih sama aja kayak Jimny yang 3 pintu. Cuma ini mobil karena lebih panjang ya, jadi kalau misalkan ada gundukan yang lebih gede itu lebih gampang kena dibandingkan dengan 3 pintu ya, karena wheelbase-nya panjang. Terus yang kedua, gue ngerasa kayak mungkin karena gue udah lupa juga ya, ini mobil dipakai offroad empuk loh. Dan kalau dipakai jalan biasa gini ya nggak bisa dibandingin sama yang sasis monokok sih. Cuma untuk sebuah mobil yang seperti ini, gue emang nggak berharap lebih, udah sesuai sama ekspektasi kalau bisa gue bilang ya. Paling catatan kalau misalkan kalian mau modif mobil ini untuk menjadi mobil yang lebih proper gitu ya, nggak ada salahnya buat sentuh sedikit bagian mesin. Karena kalau misalkan udah diganti pakai ban yang lebih besar, velg yang lebih gede, sudah pasti yang namanya performa dari mobil ini akan terkoreksi. Ya, jadi nggak seresponsif waktu masih standar. Dan kemarin kan banyak ramai bilang, wah beli Jimny pakai mesinnya carry gitu, apa nggak dikibulin gitu kan.
Ya enggak sih, emang mobil ini kan sebenarnya peruntukannya buat off-road ya. Buat off-road atau light off-road dengan harga yang sangat terjangkau. Artinya dengan harga under 500 juta, ya ini mobil udah bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomong ini mesin carry, justru menurut gue malah bagus karena mesinnya sederhana, nggak banyak neko-neko, dan ini mesin udah terbukti bandel ya. Karena yang dibutuhkan untuk mobil-mobil kayak gini, mobil-mobil tempur untuk medan-medan berat, itu bukan mobil yang sophisticated dengan teknologi-teknologi canggih yang ngejelimet sehingga membuat mobil ini susah untuk diperbaiki. Enggak, yang dibutuhkan adalah justru mobil yang simple, yang mechanical banget gitu. Jadi ya dengan spesifikasi yang menurut gua ala kadarnya, ya emang butuhnya kayak gini. Kan kita juga nggak butuh banget mobil ngebut-ngebut. Emang naik gini mau ngebut seberapa gitu loh. Yang penting main rasio bagus, bisa dipakai buat nanjak-nanjak, buat medan-medan terjal, udah cukup. Makanya yang kuncinya itu bukan di tenaga mesin, tapi di rasio gearnya. Nah, makanya di 4WD ini dia ada 4L-nya. Oke. Ya cuma ini remnya lebih enak sih dibandingkan Jimny yang biasa ya. Ya, karena kemarin kita nyampainya malam, jadi kita nggak sempat bikin video closing ya. Nah, tapi sekarang, meskipun di hari berikutnya, tadi kita cek di MID kita dapat 9,9 km per liter. Artinya kalau misalkan di combine ya, dan kita nggak lewatin jalan naik gunung, bikin off-road, segala macamnya, ya mungkin ada di 112 atau 113 menurut perkiraan gua. Terus gimana kesimpulannya soal Jimny 5 pintu ini ya? Di luar dari harga yang sedang digoreng-goreng ya, tapi sebenarnya ini mobil adalah capable off-roader kok. Jadi memang kalau misalkan kalian mau cari mobil yang bisa dipakai off-road, 5 pintu dan harganya murah, 4WD-nya beneran, ya ini salah satu pilihannya dan cocok buat kalian yang suka masuk-masuk ke jalur-jalur kecil. Kayak misalkan kemarin kita lewat jalur-jalur persawahan, perkebunan, itu kan kalau kita pakai double cabin yang gede-gede agak susah ya. Nah, yang ini bisa. Jadi itu aja mungkin kesimpulannya buat teman-teman. Bagaimana pendapat kalian tentang Jimny 5 pintu ini? Komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.